Dan Tribuners, kita akan bergeser ke Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Di sana kita akan mendengar dialog bersama narasumber yang akan dipandu oleh host Tribun Manado, ada Kakak Mauren Lumempo dan Kakak Lodi Tombek. Halo Kakak Mauren dan Kakak Lodi. Halo. Oke, Mbak Gege. Oke, sudah terdengar. Iya, iya. Ya, Kabar baik Kakak. Oke, dan Tribuners, dialog ini juga akan dipandu dari studio Jakarta, yaitu oleh Mas Eko Priyono. Apa kabar Mas Eko? Kabar baik Mbak Gege. Oke, cerah sekali hari ini ya. Ya, senang berada di panggung ini menyambut debat Pilpres yang terakhir ya. Terakhir, oke. Kita akan melihat gagasan pamungkas mungkin ya Mas Eko ya. Langsung saja kita persilakan Kakak Lodi dan Kakak Mauren untuk memandu dialog langsung dari studio Manado. Baik, Oke, terima kasih Mbak Gege. Salam hangat dari Bumi Nyur Melambai, Sulawesi Utara. Bersama saya Mauren Lumempo Dan saya Lodi Tombek. Iya, dan dari Sulawesi Utara tentunya semangat untuk mengikuti atau pesta demokrasi kali ini luar biasa. Debat terakhir ini Debat Mauren, terakhir pasti menarik. Tunggu-tunggu. Iya, iya. Nah, tentunya itu merupakan cerminan dari warga Sulawesi Utara juga yang turut berpartisipasi aktif untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Dan saat ini di studio Tribun Manado kita akan melakukan diskusi menjelang debat Capres yang terakhir ini. Dan tentunya sudah hadir di studio kali ini bersama seorang narasumber. Beliau adalah pengamat ekonomi ya. Iya, iya. Nah, beliau adalah Bapak Robert Winerungan. Halo Pak, apa kabar? Baik, siap. Doktor dari doktor. Universitas Negeri Manado ya. Iya. Apa kabar Mener? Baik. Iya, iya. Siap, Pak Lodi. Ya, mungkin tanpa berlama-lama ya, Iya, Mas iya. Lodi, mungkin ada dari Bapak Robert sendiri sudah mengikuti ya debat 1, kedua, ketiga, keempat, dan ini debat kelima. Debat kelima, iya benar. Debat pamungkas dari Capres nomor urut 1, 2, 3, mana yang menurut Bapak Robert sendiri bisa menyuarakan atau menampung aspirasi dari masyarakat Sulawesi Utara? Saya sendiri, kalau saya melihat sejak debat pertama sampai dengan yang terakhir, yang keempat, Cawapres kemarin, ketiga-tiganya baik semua. Jadi pada umumnya mereka itu terbaik untuk calon-calon pemimpin bangsa yang akan sudah mengemukakan gagasan-gagasan untuk arah pembangunan nanti setelah mereka terpilih. Jadi saya kira di antara para kandidat tadi, presiden dan cawapresnya, itu nuansa untuk membangun cukup baik. Dan yakin bahwa keterpilihan mereka nanti untuk kesejahteraan kita semua. Untuk kita semua ya. Betul. Mungkin Mener bisa dielaborasi soal program visi misi dari Masing-masing ketiga paslon ini terkait dengan misalnya kesejahteraan sosial gitu misalnya. Misalnya dari Prabowo itu ada food estate, ada bagi-bagi makanan dan susu gratis, dari Ganjar juga ada bagi-bagi telur gratis ya. Sama juga dari paslon 01. Gimana Mener menanggapi? Ya, khusus untuk paslon 2 dan 3 kan relatif mirip ya, telur gratis. Ada gratis-gratisnya ini ya. Itu. Jadi itu kan menyatakan bahwa kita butuh pangan. Kita butuh gizi yang baik untuk generasi yang akan datang nanti. Jadi kita berharap bahwa generasi kita nanti gizinya bagus, tidak ada lagi masalah-masalah stunting yang akan mempengaruhi sumber daya manusia, jadi beban. Jadi itu. Ini ada keterkaitan antara stunting sama pendidikan kan? Ya, stunting karena masalah gizi. Kalau sudah stunting kan untuk pendidikannya juga kurang bagus. Dia berhubungan dengan umur harapan hidup dan sebagainya. Karena orang yang sakit-sakitan yang juga kan akan mempengaruhi umur harapan hidup, akan mempengaruhi lama sekolah dan sebagainya. Kualitas sumber daya. Jadi baik 3 maupun 2 beda dengan yang 1 tadi, internet gratis. Ya, oleh karena itu apa yang kurang? Tidak, semuanya dibutuhkan. Internet gratis, internet kita butuh,
gizinya juga kita harus butuh. Butuh. Jadi kesemuanya, jadi mungkin siapa yang terpilih pasti mereka akan elaborasi itu untuk menguatkan misi mereka dalam implementasinya. Benar, kalau soal food estate itu gimana dari sudut pandang ekonomi itu, ekonomi nasional lah? Ya, food estate itu bahwa kayak kemarin kita masalah sekarang kan kemarin masa El Nino, kemarau panjang. Kalau kita tidak kuat, kan kita tidak kuat gimana kan itu? Masalah pangan kita, kalau kita tidak kuat gimana? Masih kan, harapkan impor terus. Iya, impor terus. Iya. Jadi itu yang kita harus perkuat supaya jangan sampai kita bisa kita kok produksi di sini. Mengapa kita harus impor? Mengapa kita harus meminta-minta? Tapi kita sekalipun ya dalam musim kemarau, tentunya ada teknologi kan yang bisa kita kuatkan di situ supaya jangan banyak impor untuk makanan. Tapi kan ada anggapan ini benar, food estate ini dalam tanda petik gagal kan, belum jalan maksimal. Apalagi yang menjalankan dari salah satu pasangan paslon ya. Paslon. Ya, itu mungkin menanggapi mungkin karena yang dalam tanda petik gagal. Mungkin karena ketidakseriusan saja, tidak fokus, tidak lebih fokus lagi. Jadi itu kalau memang itu untuk pertanian dan pangan, serahkanlah. Kalau ini dibebankan ke dia sudah urus pertahanan, itu kan tidak fokus. Boleh dikatakan. Menurut Mer, poinnya penting untuk food estate itu penting buat ketahanan pangan Indonesia. Sangat penting kita. Kita negara kepulauan kadang-kadang, Papua tadi saya dengar masalah pangan. Ada kelaparan, bahkan mati kelaparan. Itu apakah tidak butuh pangan? Itu yang internet kita butuh. Siapa yang sudah di zaman sekarang ini kalau tidak ada internet bagaimana? Tidak akan maju kita. Jadi food estate ini memang penting ya. Bagaimana kita perkuat? Untuk memperkuat itu ya tentu ada teknologi. Mungkin mudah-mudahan saja sebentar dari kandidat-kandidat presiden itu teknologi penting sekali di ketahanan pangan itu. Kalau dari kepentingan Sulawesi Utara sendiri, Mer, untuk soal ketahanan pangan ini, gimana? Itu Sulawesi Utara, kita lihat. Ada tanda dari EC yang Mer itu waktu ketua soal pangan di Sulut? Pangan di Sulut ya kita jamin ada. Dan bisa disiapkan sendiri di Sulawesi Utara. Tapi Pak Lodi mau lihat ya kita, banyak sawah nganggur. Iya, banyak tenaga kerja yang berkurang di sektor pertanian yang bekerja di sektor pertanian tinggal yang tua-tua. Iya. Yang anak-anak muda itu kurang minat lah ke sektor pertanian. Betul. Jadi udah terbiar kan. Dan ini menjadi challenge buat paslon ini untuk pasangan calon ini harus bagaimana ini supaya anak muda suka bertani. Betul. Gitu. Bagaimana supaya orang bisa bertani. Iya. Ada gairah, ada apa untuk bertani. Ya, kenapa mereka tidak bergairah? Ya mungkin tidak untung ya untuk dari sisi ekonominya. Dari ekonomi tidak kurang menjanjikan lah ya. Iya, betul, Mer. Berarti kalau misalkan kembali lagi nih, Pak, kalau misalkan dari program gratis susu gratis gratis internet, mana yang paling realistis lah bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat begitu? Jujur saya katakan, di susu gratis, makan gratis itu jangka pendek yang mereka sudah tahu. Itu tidak mungkin itu 5 tahun itu jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang kan tidak mungkin seperti itu. Itu paling lambat 5 tahun itu. Dikasih ikan langsung. Iya. Perlu juga dikasih kail harus biar dia berdaya kan. Betul. Jadi itu jangka pendek yang diutarakan tadi. Dalam jangka panjang kan kita harus perkuat rumah tangganya, individu, supaya mampu untuk memberi gizi pada anak-anak mereka. Bukan seterusnya dibiayai oleh pemerintah, tidak. Tapi bagaimana anak-anak itu hidup dengan gizi yang baik oleh orang tua. Orang tua yang bisa memberikan gizi yang baik adalah pendapatan yang cukup. Di situ. Kalau digratiskan semua, nggak mampu nanti, nggak mampu kita untuk. Tapi harus perkuat rumah tangganya, individu, ekonomi keluarganya. Betul, ekonomi keluarganya.
terkait kesejahteraan sosial. Betul. Itu ya. Jadi kalau itu tidak perkuat oleh pemerintah kan repot juga, besar itu. Jadi sekitar 500 triliun kan itu. Iya. Besar. Jadi itu jangka pendek, nanti jangka panjangnya mungkin akan dipikirkan oleh Pak Presiden nanti akan terpilih supaya gizi itu tidak hanya oleh pemerintah, tapi penguatan oleh masyarakat itu sendiri itu untuk yang membiayai. ya. Betul. Iya. Nah itu yang ketahanan pangan tadi itu, food estate itu. Food estate-nya itu ini. yang jangka pendeknya iya, tapi jangka panjangnya tidak. Harus dikasih kail juga. Harus dikasih Jangan kail. Ikan terus. Kasihan manja ini masyarakat. Dan bisa terjadi sesuatu kan kalau kita berikan kepada sekolah kan bisa ada penyalahgunaan juga di situ. Resiko juga. Resiko penyalahgunaannya. Maksud baik, tinggi. Tapi nanti terjadi di bawah kan diawasi benar itu. Karena kan tidak mungkin kan pemerintah pusat yang tapi kan benar gini, ada alasan Paslon 02 ini menghidupkan juga ekonomi kan program ini. Ada sekitar 500 triliun lah uang akan beredar ke seluruh Indonesia. Itu bisa meningkatkan ekonomi katanya ini. Klaimnya itu sekitar 5% lah. Bagaimana benar menanggapi ekonomi bansos ini? Jangka pendek Pak Lodi. Jadi mereka memberi makan, ada yang mensuplai, ada menggerakkan UMKM kan, IKM untuk itu. Tapi kan itu Pak, jangan lama Pak Lodi. Itu jangka pendek itu. Iya. Nah kita perkuat untuk jangka panjangnya nanti. Jangka panjangnya nanti bagaimana? Begitu. Jadi harus disiapkan juga kail ini. Harus disiapkan. Kita mempersiapkan masyarakatnya untuk diberdayakan dan mampu untuk hidup sejahtera. Iya, dia hidupi diri sendiri, mandiri istilahnya kan. Iya. Gitu. Ini benar, mungkin orang coba bicara soal ke lokalnya ini, soal menghadapi debat sebentar ya. Kalau dari kepentingan Sulawesi Utara ini apa sebenarnya di debat terakhir ini? Sulawesi Utara ini Pak Lori, ini penduduk kita kecil, 2 juta setengah, tapi strategis untuk pemilihnya 1, berapa Mbak? 9 ya. Penduduk kita 2.600.000. Pemilihnya 1.900.000. 0,92% lah ya. Kecil ya, dari sisi elektoralnya kecil. Betul. Sangat tidak signifikan Pak Lodi. Sebetulnya ada suara Pak. Iya. Kita kan satu suara kan kita. Ya kalau hanya memperhatikan penduduknya yang tidak sampai 1% di Indonesia ini. Tapi kan benar ada syarat ini. Syarat kedua kan selain 50+1 harus ada 20% minimal ya di 19 provinsi. Mungkin Sulut juga itu penting bagi paslon untuk. Tapi Sulut strategis untuk nasional Pak. Ya itu. Jadi dia jangan panik penduduknya. Dari sisi geopolitiknya ini ya. Geopolitik kita strategis untuk ketahanan nasional dan untuk pertumbuhan ekonomi paling nasional. Utara Indonesia. Betul Pak. Jadi memang sangat berpengaruh juga karena geopolitiknya. Nah, makanya tidak hanya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur yang dikunjungi El Paslon karena suara, tapi juga bagaimanapun mereka itu tetap datang ke sini. Ke wilayah utara. Iya, ke wilayah utara karena Indonesia. Akhir ini juga dari tim masing-masing pasangan calon silih berganti berdatangan. Kayak besok kan ada kunjungan Paslon 02. Kemarin baru sama dari Paslon 01 ya, besok di Kota Mobagu bersamaan Anies. Ganjar di Langowan ada katanya Prabowo. Ini di schedule ya. Masih schedule ya. Sebelumnya ada Sleng dan yang kemarin. Iya. Ganjar. Ganjar memboyong Sleng ke Sario, Manado. Sebelumnya juga istri dan anak sudah ikut juga ke Sulawesi Utara, berusaha untuk memenangkan hati para masyarakat Sulawesi Utara. Jadi sekalipun ini kecil, tapi dari sisi elektoral kecil itu, tapi strategis secara nasional. Sumber daya Sulawesi Utara masih juga cukup bagus, dan lain sebagainya kita dari segi bagus Pak di sini. Jadi kalau tidak dilirik, kita seksi untuk Sulawesi Utara. Dilirik oleh Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3. Ini lirik. Jadi itu saya kira mereka tidak akan main-main untuk Sulut, untuk bagaimana nasionalnya itu ada di sini. Iya. Benar, kembali ke tema debat. Ini kan ada terakhir itu inklusi. Apa maksudnya pendidikan inklusi ini?
Maksudnya kita, Pak, inklusi ini kita kan maunya kita, misalnya ada inklusi keuangan, kita paham, Pak, bagaimana keuangannya, masyarakat tahu arah pembangunannya kita. Gitu. Jadi inklusi ini, Pak, sangat berhubungan juga dengan pendidikan masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang pembangunan, tentang ekonomi, dan sebagainya. Inklusi itu penting karena ada inklusi pembangunan kan, Pak. Itu kita perkuat itu, dan di sini kan kita tidak kalah-kalah amat untuk di Sulawesi Utara ini. Oleh karenanya itu tidak hanya kaum-kaum yang terpelajar saja yang tapi untuk seluruh dan masyarakat bawah, supaya tatkala mereka memilih mereka sudah tahu yang saya pilih ini program-programnya apa ya. Nah, kalau Mener melihat dari si tema inklusi ini ya, paslon dari 3 paslon ini mana yang paling unggul ya? Unggul lah, istilah modern unggul. Saya takut bilang unggul kan nanti dikesannya paling menguasai mungkin ya. Saya kira ini 3 paslon ini, misalnya satu masalah internet, mereka sudah tahu internet itu penting. Yang 2, 3 ini mereka sudah tahu pangan itu penting. Itu mereka akan membangun masyarakat untuk supaya bisa memahami pentingnya pembangunan, pentingnya ekonomi. Jadi bagi saya dari ketiga paslon ini, Pak, yang mereka kan semua teman bersama pada awalnya. Jadi sudah tahu. Jadi saya kira unggul semua lah untuk saya. The best lah buat Indonesia. The best untuk ketiga ini. Ketiga. 6 orang ini lah, 6 orang ini. 6 orang ini itu saling mendukung. Dari satu, itu orang akademisi. Pak satu tambah yang satu politisi yang populer, paslon 2 ya wali kota, dan sudah yang calon presidennya yang 2 sudah pengalaman. Yang ketiga ya kita sudah bersama mantan gubernur, yang satu yang orang hebat ya dari segi hukum. Jadi apa yang kurang dari mereka? Tidak ada. Unggul semua. Jadi kita di paslon 1, paslon 2 rata-ratanya, Pak, itu the best. Ini benar. Sebentar kan akan ada debat. Nah, ini banyak prediksi dari analisis politik itu akan katanya itu debat pamungkas paling seru pasti. Kita belajar dari debat 1, 2, 3 atau debat 1 sama 3 lah, yang presiden kan? Capres. Debat capres itu kan ada kesan pola main menyerang itu dimainkan oleh paslon 01, capres 01, baru capres 03. Untuk prediksi debat nanti malam gimana? Menurut Ner, apa pola ini masih dimainkan atau gimana? Saya berharap tidak lagi. Mereka tidak menyerang individu, tapi gagasan itu yang penting. Saya berharap personal itu dikurangi untuk sebentar, kalau boleh tidak ada lagi. Jadi saya yakin mereka semua bertiga ini setelah tanggal 14 atau mungkin ada putaran kedua nanti, pasti mereka juga akan saling merangkul. Orang hebat semua itu. Jadi memang begitu. Saya lihat Indonesia kan sudah makin maju, Pak ya. Kita lihat bagaimana debat calon presiden Amerika dan di Eropa. Beda-beda tipis dengan kita di sini. Cuma gagasannya yang perlu kita tonjolkan. Apa yang akan kita buat untuk pendidikan? Untuk kenapa kita penting untuk food estate, kenapa penting kita untuk, tapi bagi saya yang tadi saya kembali lagi, ada masalah jangka pendek yang kita harus selesaikan jangka pendek, dan ada masalah jangka panjang yang perlu kita tata supaya jangka pendek ini untuk menopang yang jangka panjang. Itu penting ya. Penting sekali. Harus ada kolaborasi lah antara jangka pendek, bantuan jangka pendek, jangka menengah, dan panjang ya. Menuju Indonesia Emas ya, istilahnya di 2025. Jadi perwujudan visi Indonesia tahun 2045 harus, Pak. Itu jangka panjangnya. Tapi kan ini kita 5 tahun ya. Jadi ada jangka pendek yang tahunan, jangka menengahnya RPJM, jangka panjangnya yang RPJB. Oke. Ini lagi mungkin Mer, ini kan lagi rame-rame akademisi ini. Suara politik akademisi lagi ramai sekarang ini di Jakarta, di mana-mana lah. Bagaimana Mer sebagai akademisi ya melihat fenomena nasional ini? Ya, saya juga ini orang akademisi. Saya juga solider dengan teman-teman senior-senior kita ya, Pak. Jadi yang ada di sana, yaitu demokrasi. Itulah demokrasi ya. Kita. Yang walaupun kata orang-orang
kritisinya jauh-jauh sebelum pemilu. Jangan sampai ada tanda kutip seperti itulah yang tisipan sekalipun tidak. Tapi kita hargailah tidak itu, hargai itu ya, sebagai sebuah negara demokrasi. Orang akademisi kalau bicaranya ya, supaya yang calon presiden dengar. Jadi pasti akan berubah. Kalau tidak dikritisi juga Pak, wow, mana juga gitu. Oke, menarik. Tapi kalau dari analisa Melinar, apa ini mirip 98? Waktu rezim Soeharto ini dijatuhkan kan digulingkan oleh beda konteksnya atau suasananya sudah beda? Saya kira beda. Beda ya. Zamannya Pak Soeharto kan pemilihan presiden kan oleh basisnya otoriter ya. Iya, masih sifatnya kan dipilih oleh MPR. Iya. Konstitusi sekarang Pak kan mungkin agak sudah lain demokratis ya. Iya. Demokratis bagaimana mengimpeach segala macam jauh. Iya. Apalagi ini tanggal 20 Oktober kan batas Presiden Jokowi untuk harus lepas. Iya. Sudah bulan Februari sekarang. Sudah dekat ya. Sudah dekat, terlalu dekat. Jadi untuk menjatuhkan orang kan harus lewat demokrasi Pak. Pemaksulan ini satu-satunya cara supaya kita tidak rame. Nah, itu kan ada kerugian politik Pak. Iya. Politik dan ekonomi tatkala terjadi seperti politik tidak stabil, ekonomi pasti goyah juga. Bahkan goyah Pak. Ekonomi dan politik itu Pak dua sisi mata uang ya. Itu Pak. Harus bersamaan. Ekonomi akan bergejolak tatkala politik kita tidak stabil. Mahal Pak biaya politik apabila itu terjadi. Oke. Nah, Pak Robert mungkin juga sekalian saya juga penasaran pandangannya Pak Robert mengenai ini kan di debat biasanya entah itu capres ataupun cawapres bukan cuma adu gagasan tapi ada adu gimmick juga Pak. Karena mungkin dari tim sadar bahwa debat ini jadi tontonan juga untuk masyarakat, apalagi anak muda. Sebelum jawab bisa langsung lanjut minum. Anak muda itu kadang lebih tertarik ke gimmick-gimmick daripada ke gagasan. Nah, itu menurut Pak Robert seperti apa? Saya yakin mereka sudah survei itu, Mbak Boren. Iya. Mereka apa supaya mereka bisa laku. Bagaimana program mereka bisa laku. Kadang-kadang orang memilih bukan karena melihat programnya, tapi personalnya yang ada seperti itu. Belum lihat debat, mau apa, saya akan pilih ini. Tanpa melihat program, gagasan dari presiden itu. Makanya yang gimmick ini, itu. Politik gimmick itu semua yang bisa terjadi supaya masyarakat tertarik ke dia. Yang kedua programnya. Kadang-kadang ada orang-orang yang bagus, wawasannya sudah bagus, saya akan lihat dulu programnya. Tapi kita yang belum terlalu maju, kadang-kadang melihat gimmick. Terpancing dengan gimmick. Iya. Tapi itu mereka sudah membaca politiknya, bagaimana bisa menjual program mereka lewat itu. Ada itu juga analisis begini, Melinar. Pemilih Gen Z dan milenial ini kan ada sekitar 56%. Ini di kategori yang suka yang gimmick-gimmick begitu, makanya memang ditembak pasarnya untuk itu. Tujuh itu jadi memang politik gimmick yang menjual programnya lewat seperti itu. Nanti setelah mereka sudah tertarik, ditanamkanlah ini, akan saya rubah ini. Paslon 2 iming-iming untuk semua yang berhubungan dengan hukum, naiknya gaji supaya aman. Yang paslon 3 lain lagi, gitu. Jadi sudah memang itulah taktik mereka, cara mereka untuk menyampaikan program, gitu. Kalau misalkan dari debat ini berarti, apalagi debat terakhir, menurut Bapak Robert, seberapa pengaruhnya ke pemilih elektoral nantinya, ya, elektoral mungkin. Iya. Jadi ada pengaruh, tapi katanya sudah tidak signifikan. Orang sekarang sudah yakin saya akan pilih ini. Kemantapan pemilih itu sudah kayaknya sudah di atas 90%. 90% ya. Tinggal 10% lah kecil ya. Yang kecil yang bisa berubah karena ini. Dan hasil survei juga undecided itu kan sekitar 5-10%, tinggal kecil kan. Orang yang belum menentukan pilihan. Iya. Jadi debat ini betul ada pengaruh, tapi kita masyarakat akan lihat apa sih yang akan mereka buat di 5 tahun yang akan datang ini. Gitu. Jadi kayaknya saya lihat tinggal sedikit yang
sudah di hati semua, tinggal mencoba. 90% lebih sedikit sudah di hati ya, sudah mantap dengan ada pengaruh-pengaruh tadi. Iya. Tapi tetap ada pengaruh kan? Pasti ada. Masyarakat juga akan menilai kalau dia sebentar nanti tidak bagus, sekalipun terpilih. Misalnya debat ada blunder-blunder. Iya. Bisa jadi tsunami politik kan itu. Oleh karena itu ya mungkin mereka akan berjaga sebentar karena ini pamungkas yang terakhir supaya menjaga itu. Iya. Baik. Kalau khusus untuk Sulawesi Utara sendiri, Pak, bagaimana pengaruhnya mungkin dari atmosfer politik di Sulawesi Utara dengan debat capres ini? Dilokalkan lah istilahnya. Iya. Ini konteks politik nasional dilokalkan, di pemilih di Sulut lah. Gimana kira-kira kalau dari analisa Meliar ini? Di Sulut ini Pak beda-beda tipis Pak dengan nasional. Beda-beda tipis, mirip ya. Beda-beda tipis. Jadi pemilih Sulut sini banyak yang silent. Kadang-kadang juga paslon 02 yang kampanye ada gitu baliknya. Jadi ya orang sudah tahu Pak, terang yang baku marah di kampanye karena untuk seterusnya kan orang bertamang terus. Kita teman terus untuk selama istilah terang sama saudara itu. Terang sama saudara ya. Karena kan Pak cuma sekarang setelah terpilih juga masyarakat sudah tahu kita harus kerja. Istilahnya jangan baper lah di politik. Betul. Ya kan, apalagi pemilu. Nanti stres sendiri juga kan orang kalau dia jagoannya dia kalah, kalau dia terlalu puja-puji yang itu pun kalah Pak. Iya. Itu kan bahaya. Oke. Atau mungkin juga bisa dikaitkan pengaruhnya ke pemilihan atau pilkada di Sulawesi Utara. Ini kan jadi ajang baru-baru aja baku tindis dang dorang. Kalau orang Manado bilang. Gimana Pak pandangan Bapak sendiri politik? Jadi pilpres, kampanye pilpres jadi kayak pemanasan lah di pilkada ini untuk konteks lokal ya. Gitu. Ada hubungan antara yang menang ini, presiden ini dengan, tapi di mana Pak? Bukan cuma di Sulawesi Utara. Ya. Pasti ada keterkaitan ya, politik nasional sama lokal. Ya. Dengan ada yang lokal. Pasti ada yang seperti itu. Jadi ya 02 jadi atau 03 jadi pengaruh Pak. Selama dua periode ini kita lihat kan Pak di sini gimana Pak Lodi Moren setelah 2 periode yang Pak Jokowi kan dia bernuansa merah kemarin kan hampir merah semua di seluruh Indonesia. Di Sulut ini Pak pilkada merah semua. Mungkin ada satu yang tidak. Bisa sambil minum. Iya benar, sambil minum. Ya berarti Pak Robert kalau misalkan ada mungkin hal-hal yang mungkin menurut Pak Robert harusnya lebih diangkat oleh para capres yang mungkin kurang diperhatikan begitu, masih ada yang kurang diperhatikan di bagian-bagian apa misalkan faktor-faktornya. Jadi capres-capres ini, yang saya katakan tadi, mereka tidak harus berpegang ya, betul, misalnya food estate, bagi ini yang 3 ini masalah Pak tadi masalah pangan juga. Itu kan Pak mereka harus sebentar nanti untuk penguatan jangka panjang itu kita gizi, mungkin karena gizi kita kurang bagus karena masih belum bagus ya. Iya, stunting. Masih stunting, masih tinggi itu. Tapi itu kan dengan terus itu masih ada bagaimana penguatan ekonomi masyarakat itu yang lebih penting yang akan dibangun dalam jangka panjang. Gitu. Kalau soal ini benar masih terkait dengan itu kan penguatan ekonomi nasional ini. Soal program hilirisasi yang digagas pemerintah saat ini yang katanya diklaim oleh paslon 02 akan melanjutkan. Gimana? Benar. Hilirisasi atau industrialisasi ya. Iya. Pak Lodi, misalnya begini, Moren. Ini ada bank, ini jadi bank. Iya. Bank, ini industri mana yang lebih menyerap tenaga kerja antara bank dengan ada industri, misalnya ikan di sini. Industri ya. Pasti Pak. Yang produktif ya. Iya. Industri itu Pak, dia akan menyerap tenaga kerja.
dan kebutuhan-kebutuhan lokal akan disiapkan lewat industri. Nah, jadi sektor industri penting Pak di Indonesia. Indonesia sekarang sektor yang kuat sekarang industri, tapi Sulawesi Utara belum industri, masih sektor pertanian. Jadi masih agraris. Masih. Jadi kan dari ekonomi Pak ya, ada masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat madani. Yang masyarakat madani, dan itu jasa. Bali Pak tidak ada industri, tapi karena sumber dayanya bagus langsung ke jasa. Iya, gitu. SDA-nya bagus ya. SDA-nya alamnya gitu, Pak bagus. Ya, alamnya gitu. bagus. Tapi kita mau supaya bagaimana pertanian kita, hasil-hasil perkebunan kita itu diolah di sini. Kalau menurut Pak Robert Ner, di Sulut cocok yang gimana ini? Industrialisasi atau agraris atau gabungan atau gimana? Pertanian tetap kita lanjutkan Pak. Tapi pertanian ini untuk mendukung industri. Perkuat industri supaya jangan banyak pengangguran di sini. Yang kadang-kadang kalau kita lihat industri yang bersumber daya lokal, jadi misalnya industri ikan. Kadang-kadang misalnya Pak Wadia, cabai. Pada waktu musim panas mahal sekali sampai 150.000, 200.000 per kilo. Tapi sekarang waktu panen sampai inflasi ya. Iya. Sampai waktu panen sekarang. Jadi pada saat dia panen industri masuk supaya ini bisa terserap. Ada sentuhan teknologi. Ada sentuhan teknologi di situ. Kan? Iya. Begitu juga dengan ikan dan sebagainya. Supaya ada nilai tambah yang ada terjadi di daerah ini. Itu. Ya orang ekonomi itu memang senang dengan pembangunan industri untuk menopang. Jadi kan Pak, ada pengeluaran, ada produksi. Ya. Jadi kita konsumsi, makanya tadi import karena tidak cukup. Tidak cukup. Dalam negeri memproduksi itu ya. Cukup. Kebutuhan makanya pangan import. Ya. Makanya import. Betul. Jadi kita import gula kemarin karena kosong. Kenapa tidak kita buat industri gula di sini, di Sulut? Bahkan di Gorontalo kemarin kan sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi ada. Industri itu. Kasihan juga ya. Iya, jadi kita yang butuh. Jadi kalau mungkin industri pakaian atau ya mungkin kita belum butuh, ya mungkin kita. Tapi yang perikanan, pertambangan, mining ya. Betul, Pak. Iya. Baik. Mungkin kita akan kembali ke studio Jakarta. Mungkin akan ada pertanyaan untuk Bapak Robert Winerongan. Silakan, Mbak Gege. Oke, nah di sini di studio Jakarta, Mas Eko Priyono akan menimpali bagaimana nih Mas Eko kepada narasumber nih. Baik, selamat sore Dr. Robert. Selamat sore Pak. Pak, saya ingin bertanya soal hasil risetnya BPS Sulawesi Utara. Memang dirilis 28 Februari 2023. Jadi ada 5 daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi dan yang paling teratas itu Kota Manado. Nah, menurut Dr. Robert, langkah apa yang perlu dilakukan pemerintahan nanti, siapapun yang terpilih, untuk menurunkan angka tersebut gitu. Nah, siapa capres yang programnya paling dekat untuk mewujudkan hal tersebut, Dr. Robert? Tadi Pak, saya ngomong-ngomong tadi, kenapa kita banyak menganggur? Karena tidak ada lapangan pekerjaan. Iya. Tidak ada lapangan pekerjaan. Tapi di Manado sini Pak, di Sulawesi Utara, kadang-kadang pengangguran itu pilihan. Gitu ya Pak? Iya. Oke. Kenapa tuh Pak? Maksudnya dia tidak mau kerja Pak, gimana? Dia bisa hidup tanpa bekerja, ada yang menopang. Tapi kadang-kadang Pak begini, kita di sini ingin kerja, tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Ada lapangan pekerjaan di sektor pertanian, tapi orang tidak mau lagi bertani. Ya. Di situ Pak. Jadi perlu siasat lain gitu ya untuk mengajak. Harus. Bagaimana orang mau bertani kalau harganya murah Pak? Oke. Misalnya orang berkebun cengkeh, perkebunan cengkeh. Orang kan jarang yang menanam cengkeh lagi Pak. Karena tatkala dia panen harganya di bawah, tatkala dijual di bawah pulang pokok. Tidak ekonomis lagi. Tidak ekonomis dia untuk.
Jadi mungkin Pak, yang saya katakan tadi, industrialisasi di sini penting untuk bagaimana cengkeh itu diolah jadi bahan apa lah begitu. Karena di sini butuh ada tidak hanya rokok kan Pak, cengkeh itu kita tahu 90% rokok, 95% malah. Tapi bagaimana cengkeh itu kita bisa olah bermanfaat, berguna untuk kita, ada kalanya ini jadi farmasi, bisa farmasi, kosmetik, obat-obatan, kosmetik dan sebagainya. Begitu juga dengan kelapa. Kelapa kita di sini banyak. Tapi kadang-kadang harga kelapa juga turun. Maka orang jual kelapa muda yang enak Pak di Sulu daripada di Jakarta sana, kan lebih enak di sini Pak kelapa muda. Betul Pak. Juara ya Pak kelapa mudanya. Pak, kalau terkait capresnya, siapa yang paling mendekati untuk yang tadi Bapak bilang, membuka lapangan pekerjaan di Manado itu Pak? Ya. Sepengetahuan Bapak gitu. Ada capres yang ingin membuka lapangan pekerjaan bagus, tapi ada capres juga yang ingin hilirisasi. Yaitu saya tidak mengatakan yang hilirisasi, pembukaan lapangan pekerjaan beda-beda tipis Pak. Bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan harus ada industrialisasi, hilirisasi. Oke Pak, kembali tadi soal keterlibatan masyarakat gitu ya Pak. Kalau bicara Sulawesi Utara, daerah wisata kan nggak hanya Manado dan Bunaken gitu. Sekarang tuh lagi desa Likupang ya Pak ya? Ya. Itu salah satu daerah super prioritas dari pemerintah. Nah, menurut Bapak, program apa yang perlu dikembangkan sehingga ekonomi di sana hidup, partisipasi warganya? Oke nih, kayaknya kami perlu bekerja bersama-sama untuk Likupang ini jadi orang banyak tahu gitu Pak. Pak, pariwisata itu secara ekonomi itu ekonomi jangka pendek. Jadi kita akan hidupkan ekonomi melalui pariwisata. Jadi ada objek wisata itu tumbuh di sana. Apa yang ada di sana akan tumbuh. Jangka pendeknya Pak. Tapi dalam jangka panjang Pak, kita perlu pengembangan bagaimana usaha-usaha wisata, bagaimana industri, bagaimana jasa-jasa yang lainnya akan tumbuh di Sulawesi Utara. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak ke salah satu capres Pak. Kalau nomor 02 ini, Prabowo Subianto kan punya darah Minahasa ya Pak ya. Tapi di satu sisi, Sulawesi Utara ini kan jadi lumbung suaranya partai PDIP Pak, setidaknya di pemilu kemarin. Nah, menurut Bapak warga di sana itu lebih dekat dengan Pak Prabowo-nya karena punya darah Minahasa atau mendengarkan gubernurnya nih Pak? Ya saya sendiri Pak bukan orang politis, tapi di sini sudah 50-50 kayaknya Pak. Yang oke. Melihat mana yang banyak. Nah, satu ada darah Kawanuanya, satu pimpinan di sini juga TKE juru kampanye nasional gitu. Jadi pengaruh Pak semuanya itu. Makanya suara sini begitulah Pak, tidak 50-50 kayaknya. Artinya warga ya sudah punya pilihannya atau bayangan untuk ya mereka sudah tahu lah ya Pak ya. Jadi kampanye saya lihat yang besar-besar ya ada. Di kampanye 2 banyak, di kampanye 3 juga banyak. Jadi tapi sini rame-rame tapi tidak Pak. Tidak gangguan, tidak bagus di sini Pak. Sudah orang-orang sudah tahu semua bahwa ya ini kan cuma tanggal 14 politik. Ya. Jangka panjangnya kan mereka itu tetap teman, tetap saudara. Baik Pak. Terakhir Pak dari saya Pak, kalau Dr. Robert bisa bertanya nih Pak ke para capres yang akan debat malam ini, Pak Dokter akan menanyakan hal apa Pak? Saya akan mengatakan, yang diprogramkan estate, yang tentang lapangan pekerjaan, bagaimana upaya mereka hubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu. Kita tidak hanya memberi mereka makan, memberi ini, tapi bagaimana mereka hidup untuk masa yang akan datang. Kalau kita suap-suap terus Pak, bagaimana lapangan pekerjaan dibuka, apakah sektor pertanian itu akan masuk teknologi, tapi kalau teknologi di pertanian masuk, lapangan pekerjaan juga akan sedikit Pak, kalau teknologi dia masuk. Gitu. Baik, Dr. Robert, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Lodi dan Kak Maureen. Ya, terima kasih Mas Eko Priyono dari Studio Karta. Ya, mungkin kembali lagi kita mau bahas Pak Robert, kalau misalkan dari
Sulawesi Utara sendiri, Bapak Robert melihat masyarakat Sulawesi Utara bagaimana ini menjelang Pilpres 2024? Saya lihat Pak, kemarin akhir-akhir ini masyarakat ini kan mereka sudah sadar. Kemarin di mikro pada saat kampanye ada yang putar-putar lagu ini gemoy begitu juga. Jadi enjoy saja saya lihat di sini. Enjoy. Tidak ada masalah apa di sini enggak. Jadi kepastian bahwa 0302 saya kira enjoy saja di sini. Mau 01 juga tetap enjoy ya. Tidak ada, saya lihat kemarin tidak ada, rame, semua berbaur. Nonton apa kemarin kan coba lihat. Tidak hanya 01 orang 01 di situ, orang 02 di situ. Jadi berbaur semua. Jadi mungkin itulah politik yang gembira. Jadi kita menyambut demokrasi di Sulut ini bagus-bagus ya. Pemerintah daerah juga mengkondisikan seperti itu. Gitu. Jadi enggak apa ya, aman-aman. Oke. Ya mungkin terakhir dari Bapak Robert ada closing statement mungkin. Silakan. Bagi saya bahwa kesejahteraan masyarakat itu kita harus membangun masyarakat itu bagaimana kualitas masyarakat itu baik. Jadi kita di Sulawesi Utara di sini mungkin sumber daya manusia terutama masyarakat yang SD, SMP itu bagaimana mereka bisa belajar dengan giat. Kita lihat di sini kan literasi dan numerasi kita lemah. Kita di sini IPM kita bagus di atas nasional, tapi kualitas pendidikan di sini yang perlu kita perbaiki di sini, kita tambah. Supaya bagaimana orang-orang kita itu ya kita lihat sendiri ya di secara nasional itu agak jarangnya untuk olimpiade lulus tes di sini kita lemah di situ karena kualitas kita perlu ditambah, bukan jelek tapi kualitas pendidikan ya, kualitas pendidikan kita supaya kita coba lihat ya masuk di polisi kan kita jarang ya sudah dikit dibanding dengan yang kemarin-kemarin. Jadi guru-guru kita harus buat yang baik lah. Siapapun presidennya nanti, pendidikan itu karena pendidikan itu berpengaruh pada mereka saat bekerja. Iya, nomor satu itu ya, pendidikan. Syarat negara maju harus pendidikan. Harus pendidikan. Bagaimana mereka bekerja kalau tidak ada kemampuan, tidak ada keterampilan nanti di situ. Iya, Pak. Mungkin juga terakhir ya, kita kan dari tadi Bapak bilang di Sulawesi Utara ini cenderung ke paslon nomor urut 2, 3. Nah, bagaimana dengan paslon nomor urut 1 dari pandangan Bapak? Itu karena kita di sini kan memang sudah dari lama kan banyak yang 03, yang notabene-nya kan merah kan sudah lama itu sudah partai pengusung utama PDIP kan. Tapi ingat tadi yang dari pusat katakan tadi itu ada darah sini, itu yang membuat kita banyak. Mungkin kalau tidak lain cerita. Ini persoalan yang 02-nya ini ada darah sini ini yang memperkuat ada keterikatannya. Ada keterempatin dengan yang berhubungan ya dia cuma karena anak lahir di sini kan, tapi ada opa dan kakak dan ada di sini itu. Oke, baiklah dan demikianlah bincang-bincang kita dari Studio Manado. Terima kasih Tribuners sudah menyaksikan dan tentunya kita semoga dari bincang-bincang kita, dialog kita bersama Bapak Robert Winarungan di saat ini boleh tentunya jadi insights atau masukan baru juga ya untuk pencerahan buat kita semua. Walaupun ini sudah debat terakhir. Sudah mantap ini seperti Pak Robert bilang sudah mantap sebenarnya. Iya. Dan untuk itu saya kembalikan ke studio Jakarta.